Nekat masuk Disneyland padahal nggak punya tiket. Cikudel, jadi hari ini kita mau nekat datang ke Disneyland padahal kita nggak punya tiket sama sekali. Ya kita pikir aman lah ya, bisa beli online pas deket-deket. Ternyata tiket untuk seminggu ke depan udah sold out guys. Sumpah shock, sedih banget sih karena aku jauh-jauh ke Jepang mau main ke Disneyland. Tapi karena kita anaknya keras kepala dan tidak menyerah, kita mau langsung datengin aja guys Disneyland ya. Siapa tahu kita bisa beli tiket on the spot. Nyata bener aja guys. Tak tahu ini semesta mendukung apa gimana, tapi yang jelas kita dapet tiket ke Disneyland. Sumpah se-happy itu karena aku udah searching ke semua web kalau kita tuh nggak bisa beli tiket on the spot. Tapi karena aku sama Pian tuh anaknya penasaran banget, jadi kita ngotot masuk aja ke Disneyland. Ternyata dapet tiketnya. Ini harganya sekitar 1 jutaan. Tapi masalahnya nggak sampai di situ aja guys. Ini kita mau main Beauty and the Beast, tapi ternyata antriannya 4 jam. Nah nggak mau nunggu lama, kita langsung aja pesen Beauty and the Beast di jam 1 nanti. Lumayan mahal sih, 250 ribuan buat sekali naik wahana. Tapi daripada kita buang waktu 4 jam ya kan, nggak buang waktu, kita ini langsung ngantri wahana lain sambil sarapan. Antriannya sama aja, panjang banget dari sini sampai ke atas itu. Tapi ya ini gak sampai 4 jam nih, kayak cuman 1,5 jam lah ya antrinya. Dan kita mau langsung naik roller coaster. Parah itu tadi, seru banget sih guys. Kayak panjang dan geli-geli gitu. Kayak next karena Beauty and the Beast tuh kayak masih 1 jam lagi, kita masih sempet buat main Winnie the Pooh. Nah sistemnya tuh kayak kita nanti bakal naik kereta kayak gitu. Terus nanti di dalam kita sambil nonton show pakai boneka asli gitu guys. Sumpah sih ini wahananya bener-bener bagus banget. Lihat aja deh, itu Poohnya kayak beneran kan. Terus keluar langsung masuk store Pooh kayak gini. Lucu-lucu banget, tapi karena harganya tuh mahal-mahal kayak 300 ribuan ke atas, jadi aku nggak beli apa-apa. Yuhu, udah jam 12 aja nih. Kita cari sesuatu yang bisa dicemal-cemil yuk. Kalau kata orang Jepang ya, belum afdol ke Disneyland belum makan churrosnya. Udah deh langsung aja aku sama Pian beli ini satu batangnya 50 ribu. Umpil 50 ribu di Bekasi udah dapat nasi padang 2 bungkus woi. Tapi ya karena ini di Disneyland, gak apa-apa lah ya 50 ribu buat churros doang, yang penting experience ya. Pas banget setelah kita makan churros, ternyata lagi ada parade guys. Parade ini tuh cuma ada di jam-jam tertentu. Dan biasanya orang Jepang tuh rela duduk panas-panasan buat nungguin parade ini. Dan aku seneng banget karena aku dapet best spot dong guys. Lihat deh, dari video aja udah bagus banget kan, apalagi aslinya. Sumpah aku gak bisa berkata-kata lagi, inner child aku bener-bener meronta-ronta. Bener-bener ini tuh kayak yang ada di film-film yang aku tonton dulu. So dreamy. Yes, paradenya udah selesai, kita langsung buru-buru ke Beauty and the Beast. Kita gak perlu antri 4 jam guys. Ini literally tinggal scan tiket fast pass kita. Ya masuk deh. Kaget banget juga, kirain masih harus antri. Ternyata ini kita langsung masuk ke wahananya dong. Bener-bener gak ada antri sekalipun. Ini kita orang pertama yang masuk. Chelsea kalau gini caranya sih 250 ribu worth it banget. Ya walaupun cuma untuk satu wahana dan hanya sekali masuk ya, bukan berkali-kali. Tapi aku happy banget karena ini katanya mainan paling worth it yang ada di Disneyland. Pas kita udah masuk ke wahananya, ini gila sih. Ini beneran patung Belle yang bergerak-gerak kayak unreal banget woy. Terus ya ini momen yang paling epic sih. Lu lihat aja, itu monster bisa tiba-tiba jadi pangeran. Mana ceritanya? Ya ampun bagus banget. Selisih di sepanjang wahana aku bener-bener kayak gak nyangka ini patung wujudnya kayak orang beneran. And I would say wahana ini 9/10 kalian wajib cobain wahana Beauty and the Beast. Super worth it banget. Oke, next gak jauh dari situ ada wahana Monster Inc. yang kata review orang-orang ini bagus juga. Oh aku penasaran karena kita bakal naik kereta juga kayak gitu. Setelah kita udah pakai safety belt, kita bakal didadah-dadahin sama orang di sekitar. Seneng banget karena boneka Monster Inc-nya di sini semua dibikin semirip mungkin sama yang pernah aku nonton di filmnya. Kayak gue bayar 1 juta buat masuk di Disneyland, ini bener-bener worth it sih. Dan setelah aku perhatiin, mainan di Disneyland itu mayoritas yang emang untuk anak-anak, tapi dibuat se-dreamy itu, jadi inner child kalian tuh pasti gak bisa diem. Kayaknya selama di Disneyland ini adalah hari terbahagianya aku deh guys. Iya, karena udah golden hour. Aku mau foto-foto dulu nih di Castle Disneyland. Tadi sih castle-nya lagi renov gitu. Tapi gak apa-apa, itu tandanya kita harus balik lagi ya ke sini. Amin. Next kita masuk ke toko-toko Disney. Tapi kaget sih, ini gantungan Belle kayak KW anjir. Nah lihat tuh si bocil belanja sampai 2 juta. Sultan mah beda ya. Kalau aku mah mampunya beli paha ayam aja 80 ribu, tapi kenyang ya guys. Tapi rasanya mirip-mirip kayak ayam semur yang ada di warteg. Lanjut kita mau main water slide. Itu kayak Niagara-garanya Disneyland gitu. Ini kita sebenarnya nekat sih, kayak basah-basahan tapi kita nggak pakai jas hujan sama sekali. Dibuat seneng dulu ya kan, puter-puter, lihat boneka-boneka. Sampai lupa kalau di akhir itu kita bakal diterjunin ke bawah. Aku sama Pian duduk di paling belakang, jadi kita super takut
banget. Kalau kalian udah lihat boneka ini, hati-hati deh lu orang. Yap, kita abis terjunin guys, lihat tuh muka kita. Awas ya, jangan sampai ada yang screenshot. Next, salah satu parade yang gak boleh kalian lewatin kalau kalian ke Disneyland, Electric Parades. Ini tuh gila banget, kalian harus lihat Elsa. Oh my god, ini bener-bener kayak di film guys. Sebagus itu lampu-lampunya, bener-bener super dreamy banget. Fix kayaknya misi aku setelah ini adalah menjelajahi semua Disneyland yang ada di dunia deh kayaknya. Berasa udah malam aja, Disneylandnya udah tutup, jadi kita pulang naik kereta Disney. Kita berdua happy banget karena yang tadinya hampir batal main ke Disneyland berakhir bahagia karena bisa main 5 wahana dan 3 parade yang ada di Disneyland. Pulangnya kita langsung kelaparan dan makan McD Jepang. Yes, gitu dulu aja vlog hari ini. See you in the next video. Next, cobain apa lagi ya di Jepang? Annyeong. Nyobain puasa waktu lagi main ke Disney sih. Kira-kira kuat gak ya? Cikgu, pertama-tama ini kita ala-ala sahur dulu ya guys. Sebenarnya puasa asal-asalan sih. Masa sahurnya cuma pakai roti, mozzarella, sama salad. Terus waktu sahurnya asal-asalan lagi. Gue tuh nggak tahu waktu sahur di Jepang tuh jam berapa. Udah, daripada pusing langsung aja kita berangkat ke Disney sih. Keretanya lucu banget loh, kepala Mickey semua. Kayak gemes tapi sayangnya bau pusing. Ayo aku, kamu ya yang ngompol di kereta ini. Ini kita udah mau sampai ke Disney sih, tapi ternyata lo lihat aja ini lautan manusia. Sumpil, ini baru penukaran tiket loh. Belum kita antri wahananya. Sebuah amanah berkah dari hari ini adalah kalian jangan datang ke Disney sih kalau lagi weekend. Sumpah sih ini ramenya nggak ngotak. Kayak kita udah hopeless aja sih. Ini kita bisa main apa di sini? Tapi untungnya Disney sih itu dalamnya cakep dan lebih ke adventure gitu nggak sih? Kayak ada gunung-gunung Merapi, laut, dan kalian tahu nggak? Ini adalah mainan yang paling mending buat kita antri. Iya loh, antrinya cuma 30 menit. Kita pikir kita sih hoki ya bisa dapat mainan yang antrinya cuma 30 menit. Padahal Disney sih lagi rame banget. Ternyata mainannya zong banget guys. Lebih seru nonton parade daripada kita main yang tadi. By the way, karena di Disney sih jadi paradenya kayak di atas laut gitu. Setiap kali parade semua staffnya nari-nari kayak gini. Lucu banget ya. Ini udah jam 12 siang, terpantau masih kuat, belum makan apa-apa lagi. Ini nih kita mau antri main soaring. Antrinya itu 3-4 jam dan tiket fast passnya itu udah sold out. Harusnya sih bagus ya, tapi aku tuh di sini udah nggak tahan banget. Aku tuh udah lapar, capek, tapi untungnya tuh ada bangku. Jadi kita bisa ngantri tapi sambil duduk gitu guys. Udah masuk ke dalam tapi ternyata masih ngantri juga. Ini kita udah nggak tahu mau ngapain lagi sampai akhirnya kita ngedit video biar berasa produktif gitu ya kan. Ya finally kita masuk ke dalam. Di awal kita bakal nonton show gitu. Dia tuh kayak TV tapi ternyata lukisan. Terus kita kayak diajak terbang keliling dunia gitu. Menurut aku sih kurang worth it ya nunggu 3 jam cuma buat kayak gitu. Yuhu, karena udah sore kita langsung gas aja nih ke wahana yang cuma ada di Disney Sea Tokyo. Apalagi kalau bukan Toy Story Land. Kumpil, maaf banget di sini aku udah nggak kuat, bener-bener gak kuat. Akhirnya aku batalin puasa pakai mochi alien ini. Maaf banget guys, aku harus makan mochi ini di jam 4 sore. Ya aku tuh masih harus ngantri 2 jam di wahana ini tapi aku udah lapar banget. But anyway, ini mochi aliennya enak banget dan favorit aku yang rasa strawberry. Jujur ya, ini tuh aku udah kayak puasa tapi nggak puasa gitu loh. Tapi aku tuh bener-bener amazed banget sama kalian yang bisa puasa. Kayak kok bisa menahan haus, lapar, pagi sampai malam gitu. Kok jujur sih gak kuat ya, aku angkat tangan, aku gak kuat. Sini aku udah mulai bisa happy-happy lagi ya. Dari tadi tuh aku tidak berenergi. Dan overall mainan Toy Story ini worth it banget. Tapi kalau nggak antri 2 jam sih. Kan gue keluar-keluar ini udah sunset. Dan aku belum foto-foto di castle-nya Disney sih. Dan kalau nanti ke Disney sih foto-foto dulu ya baru main biar nggak kelupaan kayak aku. Tapi hikmah berikutnya adalah mainan roller coaster ini yang tadinya antri 3 jam, hampir 4 jam malah. Terus sekarang antrinya tinggal 1 jam lebih. Pakai mikir abis foto-foto kita langsung antri ke roller coaster ini. Karena ini salah satu mainan terbaik yang ada di Disney. Namanya itu Center of the Earth. Nah, save the best for the last. Menurut aku ini adalah mainan terbaik yang ada di Disney sih. Namanya itu Tower of Terror. Dia tuh kayak histeria tapi sumpah lebih bagus jauh. Ya, setelah puas main-main, kita akhirnya belanja merchandise. Ini aku beli gantungan pu 200.000 tapi lucu banget ya. Sama aku bikin koin Minnie Mouse. Bagus banget dan ini tuh murah kayak cuma 10 ribuan. So ya, segitu dulu aja vlog hari ini. Aku udah gak kuat abis ngantri seharian di Disney sih. Dan ternyata hari ini dingin banget 10 derajat dan aku cuma pakai sweater kayak gini. Terus malamnya aku cuma makan cheesecake doang lagi sama milk tea. Semoga aku gak asam lambung ya guys. See you guys in the next video. Annyeong.
Sewa kimono di Jepang ternyata habisnya sampai 1 juta. Ini memang harga sewanya mahal atau karena lagi high season sih? Annyeonghaseyo, hari ini aku sama Pian mau cobain kimono yang ada di Kyoto. Dari Osaka ke Kyoto itu sebenarnya nggak perlu pakai Shinkansen juga bisa. Tapi karena kemarin kita udah beli jar pass, jadi kita manfaatin nih Shinkansen 3,5 juta ini. Oh ya, by the way, di Osaka itu kalau kita mau naik eskalator kita nunggunya di sebelah kanan. Beda kalau sama di Tokyo itu kita nunggunya sebelah kiri sama kayak di Jakarta. Yuhu, akhirnya kita sampai nih ke destinasi pertama kita, Fushimi Inari. Kita kaget banget nih ya waktu pertama kali sampai di Kyoto. Ternyata Kyoto tuh lebih anget dibanding Osaka sama Tokyo. Tapi untung sebelum masuk temple kita boleh wudhu dulu guys. Jadi ya lumayan seger lah ya, nggak panas-panas banget. Nah, abis wudhu kita kan udah bersih tuh, kita udah boleh nih masuk ke pagar-pagar oranye viral ini. Kalian pasti udah pernah lihat lah ya pagar oranye ini. Kayak nggak afdol gitu kita ke Jepang tapi kita nggak foto-foto sama si pagar-pagar oranye ini. Lihat ini si Pian nyangkut liatin souvenir-souvenir gemoy di Jepang. Kayak nih souvenir tuh kayak teriak-teriak minta dibeli gitu gak sih, gemes banget. Akhirnya aku bungkus satu tempelan kulkas harga 50 ribuan. Nah abis ini kita bakal pergi ke satu tempat yang bagus banget buat foto-foto pakai kimono. Tapi sebelum itu kita mau makan siang dulu guys. Kali ini kita mau makan gyukatsu terenak nomor 1 yang ada di Jepang. Tapi restoran ini tuh tutupnya jam 3, jadi kalian jangan datang setelah jam 3 ya. Harusnya sih ini halal ya guys. Nah daging yang mereka jual ini cuma daging sapi. Bentar. Ini videonya muncul di FYP kalian di jam berapa guys? Pas udah buka puasa kan ya? Karena videonya aku sengaja upload di jam buka puasa supaya kalian tuh bisa nonton. Aku tetap mau rekomendasiin tempat ini karena rasanya bener-bener super enak banget. Lokasinya di Gyukatsu Kyoto. Anyway, selama di Jepang aku pakai internet dari Java MyFi. Internetnya stabil banget mau di Kyoto, Osaka maupun Tokyo. Kan bisa dipakai up to 5 device. Yuhu, setelah makan ini kita langsung datang ke destinasi utama kita. Yes, kita mau pakai kimono di Kiyomizu Temple. Tempat sewa kimononya itu ada di sepanjang jalan menuju temple. Tapi setelah aku cek-cek, kok ini harganya kayak hampir sejuta semua ya? Kayak 500 ribu tuh baru kimononya aja, belum hairdo sama makeup dan lain-lain. Ini memang semahal itu atau karena lagi high season ya? Sebenarnya ada sih 300 ribuan yang di aplikasi, cuman udah full book sampai akhir April. Kayak, aku baru tahu ternyata tuh kimono semahal ini kalau on the spot. Udah deh, karena aku sayang ya 1 juta tuh bisa dipakai buat ke Disneyland gitu. Jadi aku foto-foto aja sama bunga sakura. Nah iya, sampai aku malah jatuh guys. Untungnya ada orang Jepang yang nangkep dan dia baik banget dong, mau pegangin tripod aku supaya tidak ketiup angin lagi. Kayak, hey orang Jepang kenapa kalian ramah-ramah sekali? Aku sama Pian tuh gak bisa diginiin. Ya menurut aku ya di Jepang tuh servisnya gila banget. Semua orang tuh baik-baik, ramah-ramah sama kita. Pasti kalian kalau yang bakalan ke Jepang nanti pasti bakal nyaman sama servis mereka karena gila banget. Nah ini kita jalan ke area turun gitu. Ternyata di sepanjang jalan banyak banget yang jualan souvenir-souvenir gemes. Gak cuman itu, di sana juga banyak banget yang jualin street food. Sebagai pecinta matcha dan saya sudah di Jepang, wajib banget dong cobain matcha yang ada di Jepang. Dari sepanjang jalan aku melihat toko matcha ini yang paling rame. Akhirnya langsung aku beli aja dong, dan ternyata bener aja dia tuh cukup viral. Namanya itu Matcha House dan kalian harus cobain si ice cream matcha with mochi dan azuki bean. Kalau lo suka matcha lo fix bakal jatuh cinta sama yang ini. Bawa deh itu takjil lo sambil makan bareng gue. Edun pisan, ini enak banget. Udah deh segitu dulu aja vlog aku hari ini. Jangan lupa ya reservasi sewa kimono dulu sebelum pergi ke Jepang supaya nggak batal pakai kimono kayak aku. Next cobain apa lagi ya di Jepang, komen ya. Annyeong.